Pada video kali ini, saya akan mencari dan menganalisa saham yang relatif murah dan menghasilkan laba yang cukup besar. Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. Nah, untuk toolsnya sendiri, cara kita mencari, toolsnya ada di TradingView di bagian bawah sini, yaitu penyaring saham. Oke, kita buka. Di sini sebenarnya udah ada banyak template ya. Template dari TradingView kalian bisa pakai. Bisa penilaian dividen dan sebagainya, oke. Nah, di sini ada banyak kategori yang mau kita filter. Nah, di sini kalian bisa buka dan pilih apa aja yang mau kalian pakai, oke. Nah, di sini nggak cuma yang fundamental ya, yang bisa kita checklist. Nah, kita juga bisa pakai misalnya mau filter secara teknikal, misalnya dia mau di atas Ichimoku umumnya atau mau di atas moving average 50 dan seterusnya, oke. Nah, cuma kita balik lagi ya. Saya mau cari saham yang relatif murah dan labanya besar. Nah, ditambah bonus ya. Saya mau minimal dia dapat dividen lah. Jadi saya akan pakai filter dividen yield, oke. Nah, terus kalau saham murah itu patokannya apa? Patokannya yaitu pertama yaitu PBV, oke. Buku, harga pada buku, oke. Ini adalah PBV. Terus yang kedua, labanya besar. Laba besar itu kita patokannya apa? Bisa PER, bisa ROE, oke. Nah, kalau PER itu kan rasio harga terhadap perolehan. Ini adalah PER. Nah, terus kalau ROE itu pengembalian akan ekuitas. Oke. Nah, di sini selain mau dapat capital gain, saya juga mau dapat dividen. Misalnya ya, di mana dividen yang saya mau di atas nilai 3%. Nah, terus saya mau filter. Kalau saya mau cari saham murah, berarti saya mau cari PBV di bawah 1. Oke. Nah, terus next. Dia menghasilkan laba dan harga yang sekarang itu nggak mahal banget terhadap labanya. Berarti saya mau cari PER yang cukup rendah. Oke. PER normal itu 10 sampai 20. Minimal kita dapat PER yang normal ya. Nah, 20. Nah, terus untuk kemampuan dia menghasilkan laba, itu kan dilihat dari ROE, oke. Nah, saya mau cari ROE yang minimal, dia masih bisa hasilkan di atas 10% ROE. Nah, kita udah dapat nih. Oh, ternyata ini ada 18 saham yang cocok dengan kriteria ini, yaitu dividen yield di atas 3%, PBV di bawah 1, PER di bawah 20 dan ROE di atas 10, oke. Nah, ini ada 18 saham, kalian bisa lihat atau kalau kalian mau ganti kriteria kalian silakan diganti, oke. Nah, dari 18 saham ini saya akan filter atau urutkan. Saya akan urutkan sesuai ROE. Nah, kenapa ROE? Karena semakin besar ROE artinya semakin efektif si perusahaannya itu untuk menghasilkan laba, oke. Nah, jadi saya akan urutkan per ROE-nya. Nah, dan yang paling tinggi ini ya Smart TBK, oke. Jadi pada video kali ini saya akan menganalisa saham ini, oke. Yang lainnya kalian bisa coba analisa sendiri, oke. Nah, jika ada yang mau ditanyakan nanti silakan ditanyakan, oke. Nah, kita mulai analisa ya. Seperti biasa saya akan mulai dari time frame monthly. Untuk skalanya ini saya pakai skala logaritma. Kita mulai analisa dari Ichimoku. Ichimoku kita lihat nih. Harga di atas Kumo. Oke. Nah, artinya tapi harga ini belum bisa break resistance. Artinya ini adalah bullish terkoreksi. Oke. Nah, sesimpel itu. Di weekly juga sama. Harga di atas Kumo atau mendekati Kumo. Dan harga belum bisa break resistance, artinya ini bullish yang terkoreksi. Nah, terus next di daily. Nah, kalau di daily ini harga di dalam Kumo dan Kumonya ini cenderung sideways, artinya di daily ini adalah trend sideways. Oke. Nah, berarti kita langsung bisa simpulkan secara trend jangka pendek dia sideways. Tapi secara trend jangka menengah dan jangka panjang ini adalah trend bullish yang sedang terkoreksi saja, oke. Nah, sideways-nya ini sebenarnya koreksi aja, oke. Nah, terus next kita mau cek Elliott Wave, oke. Nah, Elliott Wave. Nah, untuk
alert wave, sebenarnya yang udah lewat, ini kita udah nggak perlu fokus di bagian sini. Yang kita fokus alert wave-nya adalah fokus di kejadian sekarang dan yang akan terjadi ke depannya, oke? Nah, tapi untuk kita tahu kejadian sekarang ini apa, sekilas ya, kita cuma perlu tahu, oh sebelumnya itu korektif, impulsif atau lain sebagainya, oke? Nah, di sini kita bisa lihat nih, apakah ini impulsif? Nih, apakah ini impulsif? Bisa iya, bisa tidak, oke? Nah, kalau misalnya iya, mungkin dia wave satunya ini 1, 2, 3, 4, 5, oke? Nah, kalau nggak mau anggap ini impulsif, ya nggak masalah, oke? Nah, terus next, kita lihat nih, ini juga impulsif, oke? Nah, terus next, ini apa? Ini impulsif juga, oke? Nah, terus next, ini apa? Ini jelas namanya korektif, oke? Kenapa korektif? Karena ini beda ya. Kalau yang impulsif, nih, dia sekali naik itu kencang banget, oke? Nah, tapi yang ini ketika dia turunnya sambil mandekan, oke? Atau kesendat lah, apa? Itulah pokoknya. Nah, makanya ini jelas ini adalah korektif, oke? Nah, sebelum korektif ini ada impulsif, oke? Artinya dia minimal ya. Dia minimal. Ini setelah impulsif, korektif, minimal dia ada satu impulsif lagi, oke? Nah, apakah impulsifnya akan impulsif jauh banget? Belum tentu ya, tapi minimal dia ada satu impulsif lagi, oke? Nah, berarti kita udah tahu nih, tren sekarang jangka panjang ini adalah impulsif, oke? Impulsif terakhir, oke? Nah, sebenarnya belum tentu impulsif terakhir sih, cuma kita anggap ini minimal ada satu impulsif lagi, oke? Nah, berarti yang belakang ini udah kita nggak usah abaikan. Nah, kita abaikan aja yang belakang. Nah, berarti kita udah tahu nih, oh ini impulsifnya sejak pas COVID, oke? Nah, kita zoom ya di weekly. Nah, saya langsung gabungin sama momentum. Nah, di sini ya, kalau kita lihat di weekly ini wave apa ya? Saya mungkin lihat ini wave 1, 2, 3, 4, 5. Enggak juga ya? Enggak. Ini nggak bisa gini sih. Kenapa nggak bisa gini? Karena ini nih, saya lihat pertama ini 3 gerakan, turun 3 gerakan, naik 3 gerakan, turun 3 gerakan, naik 3 gerakan. Mungkin ini bisa dibilang diagonal, tapi kenyataannya enggak ya. Kenapa? Karena wave 4 ini nggak masuk wave 1, berarti ini enggak ya. Berarti saya akan countingnya ini wave 1, ini 2, ini 3, ini 4, dan ini 5. Dimana wave 4 masuk ke wave 1, oke? Jadi saya akan anggap ini adalah impulsif diagonal. Oke? Nah, impulsif diagonal dan ini kebetulan momentumnya juga pas. Ini sampai sini. Oke? Nah, terus next, ini apa? Yang sejak Mei 2021 sampai sekarang ini kemungkinan adalah wave korektifnya. Oke? Nah, berarti ini setelah impulsif dia korektif. Korektifnya nggak turun, tapi korektifnya sideways, oke? Nah, korektifnya sideways, makanya ketika dia bisa berhasil break trend line atau resistance ini, artinya dia akan melanjutkan trend impulsifnya. Tapi selama dia belum bisa break resistance ini, dia akan cenderung lanjut turun, oke? Berarti kalau ini korektif, ini akan jadi wave A, ini B, dan ini adalah wave C. Nah, oke? Nah, kita lihat momentum di monthly. Nah, kalau di monthly ini momentum nggak ada emang, tapi kemungkinan ya, ini wave C-nya ini cuma untuk retest. Setelah dia breakout Kumo monthly-nya, dia mau retest aja, oke? Nah, setelah retest, dia akan melanjutkan kenaikan. Nah, oke? Nah, berarti secara alert wave, kita udah tahu nih, alert wave ini searah dengan Ichimoku, di mana harga ini sedang bullish, yang sedang terkoreksi saja, oke? Nah, setelah itu dia akan, setelah wave C-nya selesai, atau retest Kumo monthly-nya selesai, yaitu di area sini, oke? Area sini. Nah, dia akan melanjutkan impulsif untuk naik, oke? Nah, kita fokus di weekly ya. Nah, terus kalau di daily gimana? Daily ini kemungkinan ya, kalau misalnya C-nya belum selesai, kalau kita lihat ya, ini. Berarti ini mungkin wave 1, 2, nanti ada 3,
4, dan 5. Artinya, kalau kita balik ya di sini, berarti harga ini masih ada kemungkinan untuk melanjutkan penurunan. Nah, kayak gini baru naik. Ini saya hapus, ini saya hapus. Oke. Nah, ini buka setting kayak gini. Nah, berarti kalau misalnya dia kemungkinan terbentuk kayak gini, berarti ini apa? Kenaikan pas COVID ini adalah impulsif diagonal. Terus korektif sejak Mei 2021 ini adalah flat. Oke, flat correction. Oke, makanya dia sideways yang cukup lama. Oke, 1 tahun lebih. Nah, terus setelah itu apa? Setelah itu dia akan naik lanjut impulsif. Oke. Nah, terus untuk target pertama, target penurunan ya. Target penurunan ini adalah area Kumo monthly. Terus kedua ini adalah area support yang cukup kuat. Oke. Bentar. Nih. Nah, terus kalau kita lihat ya, ini koordinat 3600 angka psikologi. Ini juga akan jadi support kuat. Nah, terus kalau Fibonacci kita lihat ini saya tarik sini ke sini. Ya, Fibonacci 50% sampai 0,38. Oke. Nah, berarti kita dapat nih cluster secara price. Oke. Secara time-nya gimana? Secara time-nya pertama kita mau cek ya secara Fibonacci time analysis. Saya mau tarik swing high ke swing high sini. Oke, proyeksikan ke swing low untuk cari swing low berikutnya. Nah, lihat ini 1272 sampai 1618. Oke. Ini di area ini berapa? November sampai Februari. Berarti sekitar ini ya, akhir tahun atau awal tahun berikutnya. Oke. Nah, terus mau pakai cluster lain lagi, silakan kalian pakai. Coba praktekkan materi Fibonacci time analysis-nya. Nah, cuma ini area secara gambaran umum ya. Nah, terus next, setelah dia kece, ini target kenaikan paling dekat itu sebenarnya kemana? Oke. Nah, kita mau tarik Fibonacci external retracement dari sini ke sini. Nah, terus saya mau proyeksikan ekstensi sini ke sini. Nah, ini apakah ada cluster? Sepertinya nggak dapat cluster yang cukup bagus. Saya mau nyalakan ini. Nah, mungkin di sini ya. Ini mungkin masih bisa dapat. Kalau kita lihat ini juga kebetulan area klasik resisten yang cukup kuat. Dan angka psikologi ini ada koordinat 8000. Jadi untuk kenaikannya, target kenaikannya, ini mungkin secara teknikal, ini mungkin bisa kejar di kurang lebih Rp8.000. Oke. Nah, setelah dia mengalami koreksi yang cukup lama ya. Nah, terus next, ini kan secara teknikal kan. Nah, terus secara fundamentalnya gimana? Nah, fundamental pertama kita kan udah tahu nih, dia murah. Nah, cuma kita mau cek nih, book value-nya ini naik terus gak? Oke. Nah, kalau book value, ntar ini saya keluarin. Nah, book value kita lihat nih. Dari 2005 sampai sekarang, ini kecenderungannya ini selalu naik. Jadi, secara nilai buku, ini cukup bagus ya perusahaannya. Nah, terus secara EPS-nya ini per tahun, kita lihat ya. Nah, kalau EPS dia naik, turun pas ini, makanya dia bisa koreksi cukup lama. Terus ini turun lagi, ya lihat nih. 2013 sampai pas COVID, dia turun cukup dalam. Oke. Nah, setelah COVID dia udah mulai recovery. Nah, makanya harga sahamnya di setelah COVID ini mulai masuk ke wave impulsif di tren yang cukup besar. Oke. Nah, jadi secara kinerja apakah ini cukup bagus? Kalau buat saya pribadi ini cukup bagus ya, walaupun dia sempat terkoreksi. Tapi secara EPS-nya juga ini udah balik lagi dan malah udah meningkat. Oke, EPS-nya. Jadi secara keseluruhan kinerjanya cukup bagus. Terus kalau EPS per quarternya kita mau cek ya. Per quarternya, nah, saya mau kasih koordinat 0. Oke. Nah, dan nih beberapa quarter terakhir ini sebenarnya bagus banget ya. Nah, bagus banget. EPS-nya ini di atas 300. Oke. Nah, yang sebelumnya, pas sebelumnya ya, sebelum COVID, ini EPS rata-ratanya ini kurang lebih di 150.
Nah, sekarang EPS rata-ratanya ini 300, berarti dia udah balik ke kinerja yang bahkan lebih bagus, 2 kali lebih bagus dari sebelum Covid, oke. Nah, jadi secara kinerja, perusahaan ini sebenarnya ya cukup bagus sih. Terus next, PBV, oke. Saya langsung pakai template ya. Nah, untuk PBV-nya, kita lihat ya. Ini seperti biasa saya gabungin sama Bollinger Band. Untuk panjang Bollinger Band-nya ini 260 ya. Nah, dan nih, untuk PBV, ini di bawah 1 dan di bawah rata-rata 5 tahun terakhir, oke. Nah, selama ini kalau kita lihat kasih koordinat 1, nih, sejak 2018, Smart ini dinilai di PBV sama dengan 1, oke. Nah, dan setelah Covid, bahkan di saat kinerjanya sebenarnya lebih bagus, malah dihargai lebih rendah, oke. Nah, jadi apakah ini ada kemungkinan untuk dia melanjutkan penurunan? Ya, jawabannya masih ada, karena mungkin beberapa bulan terakhir atau beberapa minggu terakhir sahamnya kurang populer, makanya dia bisa turun, oke. Tapi kalau kita melihat kinerjanya ya, nah, apakah dia mungkin untuk kejar ke 8.000? Menurut saya pribadi mungkin ya, karena kinerjanya yang cukup bagus dan harganya masih dihargai di bawah 1, oke. Nah, terus ROE-nya ini kayak gimana, kita mau lihat ya. ROE-nya ini juga konsisten ya. Lihat nih, ROE-nya juga konsisten, lalu kurang lebih 20-an persen, oke. Nah, plus minus 20% lah ROE-nya. Jadi secara kinerja, Smart ini cukup bagus, secara PBV-nya ini masih murah, dan secara PER-nya juga masih murah, ROE-nya cukup bagus. Secara tren sahamnya ini jangka menengah, ini mungkin dia masih sideways atau terkoreksi kompleks, flat correction, oke. Tapi cepat atau lambat sebenarnya dia akan lanjut sih, kemungkinan besar ya, melanjutkan kenaikannya, karena mengingat kinerja yang cukup bagus ya, kemungkinan besar dia untuk lanjut sebenarnya menurut saya pribadi sangat besar sih. Bahkan kalau misalnya dia tiba-tiba langsung break, ini juga sangat mungkin sih kalau buat saya pribadi, oke. Nah, cuma kembali lagi ya, masih tetap ada peluang untuk dia drop. Nah, peluang dropnya ini masih bisa drop 30%. Kalau dia peluang untuk naik ini masih bisa naik kurang lebih 70%. Apakah ini sebanding dengan trading plan kalian masing-masing? Silakan diperiksa kembali ya, oke. Jadi sekian untuk analisa saham Smart ini. Nah, untuk kesimpulannya, saham ini dalam tren bullish yang sedang terkoreksi saja, oke. Secara kinerja perusahaannya bagus, jadi apakah dia masih bisa turun? Jawabannya masih bisa. Tapi penurunannya ini juga terbatas. Support kuatnya ada di 3.600, tapi target kenaikannya karena target kenaikannya ini kurang lebih ada di Rp8.000. Secara kinerja perusahaannya ini cukup bagus, PBV-nya masih di bawah 1, PER-nya ini masih cukup murah, dan ROE-nya ini stabil di atas 20-an%. Secara kinerja perusahaannya, ya, menurut saya pribadi cukup oke, oke. Nah, sekian untuk analisa ini, semoga bisa membantu. Disclaimer kembali. Sekian dan terima kasih.